Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Gusmiardi dengan NIM 445-220-100-83. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika komunikasi di era digital yang menjawab hoax, polarisasi, dan cyberbullying. Jadi di era digital saat ini, komunikasi tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi lebih banyak melalui media sosial, platform daring, dan ruang digital lainnya. Namun bersama dengan kemudahan itu, kita juga menghadapi tantangan serius, maraknya hoax atau berita palsu, polarisasi opini yang ekstrim, dan juga cyberbullying atau kekerasan verbal di internet. Oleh karena itu, kita perlu meninjau kembali bagaimana prinsip-prinsip etika komunikasi diterapkan di ruang digital, agar komunikasi tetap manusiawi, jujur, dan bertanggung jawab. Kalian pernah juga nggak sih kayak nemu di media sosial Instagram, contohnya seperti dalam kasus pemilu kemarin yang banyak buzzer itu sering perang komentar dengan kubu lainnya. Itu juga termasuk kekerasan verbal di internet, sehingga orang yang diserang itu mengalami gangguan gitu atau merasa tidak nyaman. Itu juga termasuk kekerasan verbal di internet. Saya berikan contoh konkretnya di dalam video yang saya tampilkan berikut ini. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Foto kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Oke, jadi dalam menganalisis isu ini, saya menggunakan dua teori etika, yaitu etika deontologis yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Teori ini menekankan bahwa tindakan dinilai baik atau buruk bukan berdasarkan hasilnya, tapi berdasarkan kewajiban moral dalam konteks komunikasi digital. Artinya, kita punya kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi palsu, tidak menyebarkan informasi palsu ya, seperti hoax, tidak melakukan penghinaan, dan tetap menjaga integritas apapun konsekuensinya. Yang kedua, saya menggunakan teori etika utilitarisme seperti dijelaskan oleh Jeremy Bentham dan Jon Stewart. Teori ini menilai tindakan sebagai baik jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam komunikasi, berarti kita harus mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang kita bagikan. Apakah konten yang kita bagikan itu berguna bagi orang lain atau justru memperkeruh suasana dan merugikan orang lain. Jadi dalam konten itu kita harus memberikan konten-konten yang mengedukasi, yang berguna bagi orang lain gitu. Jadi jangan memberikan konten yang justru memperburuk dari suasana dan merugikan orang lain gitu. Selain dua teori ini, saya mengacu etika filsafat komunikasi dari Jürgen Habermas, khususnya konsep etika diskursus. Jadi menurut Habermas, komunikasi ideal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suasana rasional, terbuka, dan setara. Tidak boleh ada dominasi,
pemaksaan atau manipulasi. Dalam ruang digital, ini berarti komunikasi seharusnya bersifat partisipasif, mengedepankan argumen yang jujur dan nasional, bukan kebencian, fitnah, atau serangan pribadi. Sekarang mari kita telah bagaimana realitas komunikasi digital saat ini. Yang pertama itu ada hoax atau berita palsu. Berita palsu itu kalau dalam dunia digital itu menyebar dengan secepat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena di dalam algoritma media sosial itu seringkali hanya memprioritaskan konten yang viral, bukan yang benar. Jadi nggak tahu tuh kalau misalnya orang membuat konten itu berita hoax apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita asal percaya dalam konten tersebut dapat merugikan kita sendiri, yaitu contohnya opini kita tuh jadi keliru, bahkan dapat merusak reputasi orang lain gitu. Nah, selanjutnya itu dari sudut deontologi, menyebarkan hoax jelas tidak etis. Kita punya kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran. Selanjutnya dari sisi utilitarisme, hoax merugikan banyak orang dan berpotensi memecah belah masyarakat. Jelas bukan tindakan yang membawa manfaat. Yang kedua itu ada polarisasi opini yang semakin tajam. Kita sering melihat orang yang berbeda pandangan politik sering menyerang, bahkan tidak bisa berdialog. Padahal dalam demokrasi, keberagaman pandangan seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk bermusuhan. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi di awal gitu, kalau misalnya di dalam media sosial itu ada buzzer gitu, ada yang namanya buzzer. Contohnya dalam pemilu kemarin, yang kubu 1, kubu 2, kubu 3 itu bahasanya sangat serang di dalam komentar setiap postingan-postingan gitu, postingan-postingan pemilu. Itu contohnya. Selanjutnya dalam teori Habermas, komunikasi seharusnya dibangun dalam ruang diskursus yang setara. Tapi sayangnya banyak diskusi di media sosial justru penuh ujaran kebencian dan saling menjatuhkan. Ini membuat ruang publik digital menjadi tidak sehat. Yang ketiga ada cyberbullying atau kekerasan verbal digital yang semakin umum. Banyak remaja atau selebgram hingga publik figur menjadi korban. Komentar-komentar kasar, body shaming, bahkan ancaman bisa merusak kesehatan mental seseorang. Nah, jadi saya ingin jelaskan dulu cyberbullying itu apa. Jadi cyberbullying itu adalah kekerasan digital gitu. Misalnya kalau misalnya kita mengunggah foto di Instagram, nah terus banyak tuh orang-orang yang nge-hate kita di komentar seperti apalah gitu yang berkaitan dengan kata-kata kasar, body shaming atau yang lain-lain itu. Itu termasuk juga cyberbullying gitu. Nah, makanya kita sebagai manusia harus punya tanggung jawab yang etis untuk menghargai martabat sesama. Dalam perspektif deontologi, menjaga martabat orang lain melalui kata-kata adalah tindakan amoral. Nah, kalau dalam utilitarisme, cyberbullying menghasilkan penderitaan dan trauma, menghasilkan trauma gitu, bukan manfaat. Nah, kalau refleksi pribadi saya sendiri pernah sering impulsif membagikan informasi yang saya kira benar, tetapi saya tuh nggak memverifikasi bahwa video yang saya buat itu benar apa tidak gitu kan. Waktu itu saya pernah itu bikin video tugas, saya ngambil kutipan dari video YouTube, ternyata video YouTube itu berita hoax gitu. Jadi sehingga dosen saya nanya, ini videonya yang nggak benar gitu kan. Itu juga termasuk tidak memverifikasi konten, apakah konten itu hoax atau benar. Selanjutnya kalau dalam cyberbullying, saya juga pernah itu melihat selebgram yang diserang gitu kan, dalam komentarnya yang menyerang fisik dan menyebabkan trauma mental gitu. Itu untuk refleksi saya pribadi dalam dua kasus tersebut. Nah, akhir kata saya ingin menggarisbawahi bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi juga menyampaikan nilai di era digital. Kita semua adalah komunikator sekaligus pengelola etika. Maka saya mau rekomendasikan 3 langkah utama. Yang pertama ada verifikasi sebelum membagikan. Jangan biarkan jempol kita lebih cepat dari pikiran kita gitu. Yang kedua, jaga bahasa dan empati. Bahkan dalam perdebatan,
Kritik boleh, tapi jangan hinaan gitu, jangan menyerang personal. Yang ketiga ada ciptakan ruang digital yang sehat, tempat perbedaan pendapat dihargai bukan dimusuhi. Jadi kita selalu merangkul pendapat-pendapat orang lain gitu, jangan kita mengolok-olok pendapat orang lain dan kita buang begitu saja pendapat orang lain. Jadi mari kita bangun budaya komunikasi digital yang etis, rasional, dan manusiawi. Kita tidak bisa mulai dari diri sendiri, tapi perlu juga bantuan dari orang lain, dan kita juga harus menuntun orang lain ke jalan yang benar gitu. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.